Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Multazam dengan NIM 23030501004 dari kelas B Prodi Gizi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu konsep dasar timbulnya penyakit, yaitu pada konsep jaring-jaring sebab akibat. Jaring-jaring sebab akibat ini merupakan salah satu dari 3 konsep dasar timbulnya penyakit, yaitu segitiga epidemiologi dan konsep roda, yang memberikan gambaran tentang hubungan sebab akibat yang berperan dalam terjadinya masalah kesehatan. Nah, kita mulai dari apa sih itu definisi sebab ataupun akibat. Jadi, menurut American Heritage Dictionary, suatu sebab akan menghasilkan efek, hasil, atau akibat, atau seseorang, suatu peristiwa, atau kondisi yang bertanggung jawab untuk sebuah aksi atau hasil. Jadi, sebab itu merupakan alasan terjadinya sesuatu. Nah, kemudian menurut ahli epidemiologi modern, yaitu Rasman pada tahun 1986, membuat definisi sebab sebagai suatu peristiwa, kondisi, atau karakteristik atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang memainkan peranan penting dalam menghasilkan suatu kejadian penyakit. Nah, peristiwa terjadinya penyakit itu dapat digambarkan seperti dalam gambar berikut ini, di mana di dalam menyebutkan penyakit, sebab yang sebagai faktor resiko itu harus mendahului yang namanya akibat atau sakit. Atau dengan kata lain, sebab harus muncul di awal dan kemudian muncullah yang namanya sakit. Kemudian, unsur dari penyebab penyakit itu sendiri apa sih gitu. Jadi, unsur penyebab penyakit itu ada 2. Yang pertama ada penyebab kasual atau penyebab atau kausal primer. Kausal primer ini adalah agent penyebab langsung terjadinya penyakit seperti biologis di sini itu virus, bakteri, jamur, cacing, insekta, dan lain-lain. Kemudian ada nutrisi. Maksud dari nutrisi ini tuh yaitu protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Kemudian ada kimiawi. Kimiawi itu terdiri dari obat, racun, zat pengawet, dan zat warna. Fisika itu terdiri dari panas ataukah terkena irisan atau kena tikaman dari benda tajam, dan kemudian dari penyebab psikis. Psikis itu bisa jadi stres atau depresi. Kemudian ada yang namanya juga penyebab atau kausal sekunder. Kausal sekunder ini adalah agen penyebab tidak langsung terjadinya penyakit, namun ikut memperparah sakit itu. Jadi, agen ini merupakan unsur pembantu atau penambah parah dalam proses kejadian penyakit dan ikut dalam proses kejadian akibat terjadinya penyakit. Misal, penyakit TBC itu penyebab primernya adalah bakteri M. tuberculosa. Nah, penyebab sekundernya yaitu bisa jadi kekurangan gizi, sanitasinya jelek, dan keberatan penduduk yang akan memperparah sakit TBC itu. Nah, kita masuk di jaring-jaring sebab akibat atau the web of caution. Jadi, teori jaring-jaring sebab akibat ini itu ditemukan oleh McMahon dan Cook pada tahun 1970. Teori ini sering disebut juga sebagai konsep multifaktorial, di mana teori ini tuh menekankan bahwa suatu penyakit terjadi dari hasil interaksi berbagai faktor. Nah, seperti yang digambar ini, di gambar ini tidak hanya terdiri dari satu faktor, melainkan banyak berbagai faktor yang ada di sini, kemudian saling berkaitan satu sama lain, dan maka yang mengakibatkan munculnya penyakit pada nantinya. Nah, jaring-jaring sebab akibat ini juga. Nah, menurut konsep jaring-jaring sebab akibat ini, perubahan dari salah satu faktor akan mengubah keseimbangan antara mereka yang berakibat bertambah atau berkurangnya penyakit yang bersangkutan. Nah, kayak tadi gambar tadi itu jaring-jaringnya ada banyak. Jadi kalau misal salah satu faktornya itu berkurang, otomatis kemungkinan terjadinya penyakit juga itu akan berkurang. Sebaliknya, ketika faktor penyebabnya itu bertambah, maka kemungkinan terjadi penyakit juga itu akan bertambah besar. Nah, menurut jaring-jaring sebab akibat ini juga, suatu penyakit itu tidak bergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab dan akibat. Misalnya faktor interaksi lingkungan yang berupa faktor biologis, kimiawi, dan sosial itu memegang peranan penting dalam terjadinya penyakit. Jadi tidak
Jadi terjadinya penyakit itu menurut konsep ini tuh tidak hanya dari satu faktor saja, melainkan banyak faktor yang mempengaruhi sehingga terjadilah munculnya penyakit. Nah, dengan demikian maka timbulnya penyakit itu dapat dicegah atau dihentikan dengan memotong mata rantai pada berbagai titik. Jadi rantai-rantai yang berhubungan itu ketika dipotong, misal faktor A, faktor B mengakibatkan faktor C mengakibatkan munculnya penyakit. Jadi kalau misal dari faktor jaring dari faktor A, faktor B itu diputus menuju faktor C, otomatis faktor C itu tidak akan terjadi. Jadi ketika faktor C tidak akan terjadi, penyakitnya juga tidak akan terjadi, seperti itu. Kemudian faktor penyebab dari model jaring-jaring sebab akibat. Jaring-jaring sebab akibat merupakan model yang menekankan keterkaitan antara penyakit dengan faktor penyebab langsung dan tidak langsung. Jadi menurut Gersman 2013, faktor penyebab dari model jaring-jaring sebab akibat itu ada yang namanya faktor penyebab makro. Pada faktor penyebab makro ini, penyakit itu terjadi akibat penyebab tidak langsung seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian faktor penyebab individu, yaitu faktor perilaku merupakan penyebab penyakit. Perilaku si individu sendiri yang mengakibatkan timbulnya penyakit pada dirinya sendiri. Kalau misal dia pola hidupnya tidak sehat juga, maka dirinya sendiri juga akan terjadi yang terkena yang namanya penyakit. Kemudian ada faktor penyebab mikro. Terjadi penyakit akibat faktor langsung seperti organ seluler, dan molekuler. Kemudian lanjut ke sebab akibat status gizi. Nah, jaring-jaring sebab akibat ini juga berfungsi pada atau juga bisa menerangkan pada bagaimana sih status gizi seseorang itu bisa didapatkan. Nah, di sini kan untuk mendapatkan suatu status gizi, banyak faktor yang mempengaruhi seperti zat gizi dalam makanan, ada tidaknya program pemberian makanan di luar keluarga, kemudian kebiasaan makan. 3 faktor ini akan berdampak pada konsumsi makan. Nah, ada juga faktor daya beli keluarga, ada pemeliharaan kesehatan, faktor lingkungan fisik dan sosial. 3 faktor yang ini juga akan berdampak pada kesehatan. Nah, faktor konsumsi makanan dan faktor kesehatan ini yang nanti pada akhirnya yang menentukan status gizi. Ketika konsumsi makanannya bagus, kesehatannya bagus, status gizinya juga akan bagus. Sebaliknya, ketika konsumsi makanannya tidak baik, cara penjagaan kesehatannya juga tidak baik, maka juga akan berdampak pada status gizi yang kurang baik. Contoh di sini ada contoh kasus, yaitu contoh kasus yang menggunakan jaring-jaring sebab akibat, yaitu tingginya kasus penyakit kulit pada kelompok pemulung dan keluarganya, terutama yang memulung sampah dari lokasi TPA. Di sini untuk sampai pada penyakit kulit itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Seperti dalam kasus terjadinya penyakit kulit pada pemulung dan keluarganya disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dengan faktor lainnya, seperti kurangnya kebijakan dari pemerintah mengakibatkan lokasi TPA itu tidak sesuai dengan ketentuan teknis, misalnya terlalu dekat dengan pemukiman dan sumber air minum, sehingga keberadaan TPA justru makin mencemari lingkungan. Dengan demikian, semakin mempertinggi kemungkinan tercemarnya udara, tanah, air, dan bahan makanan. Tenaga kesehatan yang tidak memadai juga menyebabkan kurangnya pelayanan kesehatan kepada penderita dan kurangnya penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang berpendidikan rendah itu tidak memiliki wawasan tentang kesehatan pribadi. Akibatnya masyarakat kurang menjaga kesehatan pribadinya dan tidak mengobati penyakit yang dideritanya. Tingkat pendidikan yang rendah disebabkan karena kemiskinan sehingga tidak mampu membiayai biaya pendidikan. Kemiskinan juga menyebabkan para keluarga miskin tidak mampu membeli makanan bergizi yang penting bagi ketahanan tubuhnya. Mereka juga tidak memiliki pekerjaan lain, tidak memiliki rumah dan bekerja tanpa istirahat, sehingga tingkat paparan terhadap sampah itu juga sangat tinggi. Artinya semakin tinggi terpapar kuman, penularan penyakit juga terjadi karena kontak dengan penderita lain. Dari jaring-jaring ini tuh
Terjadinya penyakit kulit pada kelompok pemulung itu dapat dikurangi dengan cara memutus salah satu mata rantai sebab akibat, baik dari kebijakan pemerintah maupun dari penderita sendiri. Jadi kalau misal salah satu faktor ini diputus, sehingga faktor-faktor lainnya ini juga tidak akan terjadi. Jadi untuk terpapar atau untuk menderita penyakit juga itu bisa tidak terpapar gitu, bisa tidak terpapar penyakit kalau salah berbagai faktornya ini diputus. Kemudian slide berikutnya itu adapun kekurangan dari kelebihan jaring-jaring sebab akibat ini sendiri adalah untuk kekurangannya itu peneliti tidak dapat mengidentifikasi atau sulit menentukan penyebab utama, namun dapat dilakukan pencegahan dari berbagai arah. Karena banyak sekali faktor yang saling mempengaruhi, jadi untuk mengetahui faktor utamanya itu juga akan sulit. Seperti itu. Nah, untuk kelebihannya itu, peneliti dapat mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berperan dalam timbulnya suatu penyakit atau masalah kesehatan. Nah, karena tadi berbagai faktornya banyak tertera gitu, jadi kita tahu faktor-faktor apa saja yang bisa menimbulkan penyakit. Jadi untuk mencegahannya itu, karena kita sudah tahu faktornya apa, jadi pencegahannya juga bisa akan lebih mudah gitu, karena kita akan menghindari hal-hal apa saja yang bisa menimbulkan faktor penyakit tersebut. Nah, kita sudah berada di ujung presentasi. Nah, jadi konsep jaring-jaring sebab akibat ini itu bisa dikatakan sebagai multifaktorial, karena tidak hanya karena satu faktor saja yang mempengaruhi, tetapi banyak faktor yang saling berkaitan, yang saling tumpah tindih, sehingga bisa mengakibatkan munculnya penyakit seperti itu. Nah, jadi karena kita sudah tahu faktornya apa saja, jadi untuk pencegahannya juga kita bisa melakukan banyak hal untuk menghindari faktor yang bisa mengakibatkan penyakit tersebut. Saya rasa cukup dari saya Multazam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.